Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diisukan melawan Mabes Polri karena memberikan bantuan hukum kepada Jerry Raymond Siagian yang dipecat dari kepolisian karena tidak profesional dalam menangani kasus Brigadir Yosua. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari Kapolda Metro Jaya terkait bantahannya karena diisukan melawan Mabes Polri. Perbantuan hukum itu kan aturan dalam peraturan Kapolri tentang kode etik profesi, di mana setiap anggota memiliki hak untuk didampingi. Itu poin. Jadi siapapun kalau memperoleh keadilan ada hak. Salah satunya adalah memperoleh pendampingan hukum. Bukan berarti Polda Metro Jaya melawan keputusan Mabes. Ya. Terkait klarifikasi yang sudah disampaikan Kapolda Irjen Fadil Imran untuk memberikan bantuan hukum kepada Jerry Raymond Siagian, dan menurut Fadil Imran bahwa itu adalah sudah aturan Kapolri tentang kode etik profesi. Di dalamnya diatur mengenai memperoleh hak untuk pendampingan hukum. Dan Fadil Imran mengatakan bahwa sama sekali tidak melawan keputusan Mabes Polri. Dalam penjelasan Kapolda tersebut menimbulkan pertanyaan di dalam benak kita, kenapa hanya Jerry Siagian yang diberikan bantuan hukum? Bagaimana dengan yang lain? Kenapa hanya AKBP Jerry Raymond Siagian yang hanya diberikan bantuan hukum? Bagaimana rekan-rekannya yang lain yang terjadi pemecatan oleh sidang kode etik profesi? Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi rekan-rekannya polisi yang juga dipecat tanpa hormat pada sidang kode etik Polri, karena mereka tidak mendapatkan bantuan hukum dari Fadil Imran. Ya kan? Nah, ini pertanyaan kita. Ya. Dan kemudian, kenapa harus Bapak Kapolda atau kenapa harus Polda Metro Jaya memberikan bantuan hukum kepada orang yang sudah melakukan kesalahan? Kenapa tidak menyuruhnya sendiri untuk mencari bantuan hukum sendiri? Iya kan? Bagaimana kalau kemudian Pak Kapolri juga punya pikiran yang sama dengan Fadil Imran? Pak Kapolri memberikan bantuan hukum kepada Verdi Sambo dan kawan-kawan. Wah, hancur negara ini. Hukum itu ditaruh mana? Jadi hukum itu seolah-olah dipermainkan. Ya kan? Jadi logikanya itu bagaimana sih? Ya kan? Para jenderal polisi menghakimi polisi yang salah, memutuskan hukumannya. Lalu jenderal polisi membantu memberikan bantuan hukum kepada polisi yang sudah diputuskan hukumannya oleh polisi. Lucu kan? Lucu sekali. Polisi menghukum polisi dan kemudian polisi memberikan bantuan hukum kepada orang yang dihukum oleh polisi. Aduh, saya bingung loh. Seharusnya Kapolda Metro Jaya menjaga netralitas polisi itu sendiri. Dari tindakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini, saya berpikir bagaimana kalau misalnya suatu hari Pak Kapolda Metro Jaya ini Fadil Imran menjadi Kapolri.
Saya rasa tidak ada lagi yang melapor di kantor polisi. Mending dia melapor sama Tuhan saja daripada melapor sama polisi. Ya kan? Karena polisi sudah tidak dapat dipercaya lagi. Ya kan? Mereka melakukan kesalahan dan dibela sama sesama polisi. Wow. Jadi polisi ini seolah-olah mereka ini dewa, gitu ya. Yang tidak bisa dituntut hukuman apapun. Teknisnya itu sudah ada. Permainan orang ini. Ada yang menuntut, menghakimi, dan nanti ada yang membantu. Wow, lucu sekali. Enak sekali ya jadi polisi, ya kan? Cuma, kalau begitu prosedur hukum yang terjadi di negara ini, itu akan menciderai negara Pancasila kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sangat menyakitkan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya. Karena ketika kita mendapatkan masalah, kita sibuk mencari bantuan hukum. Ketika polisi melakukan kesalahan dan dihukum, temannya polisi membantu memberikan bantuan hukum. Wah, luar biasa. Apa bedanya kita dengan polisi? Seharusnya polisi itu yang lebih besar hukuman. Kenapa? Karena mereka itu sudah melanggar sumpah mereka. Dan mereka itu adalah penegak hukum yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat. Tetapi pada akhirnya malah masyarakat biasa yang lebih besar hukuman daripada polisi. Wah, itu kan. Jadi yang sudah salah itu Pak Kapolda nggak usah ikut campur. Kalau sudah salah, salah. Dihukum sesuai aturan, sudah jalankan saja. Ya. Jadi kenapa kemudian Kapolda ikut campur? Ada apa dengan Kapolda dengan Jerry Siagian ini? Ada apa? Ya. Jadi jangan sampai Pak Kapolri memberikan bantuan hukum juga kepada Verdi Sambo dan kawan-kawan. Sudah dihukum, dipecat dari kepolisian, lalu Kapolri memberikan bantuan seperti Fadil Imran ini. Waduh, Verdi Sambo senyum-senyum sendiri di kamar mandi. Puji Tuhan, saya bebas. Wah. Alangkah senangnya hati Verdi Sambo dan rekan-rekannya. Udah melakukan kesalahan mendapatkan bantuan hukum. Amin katanya. Ini teman-teman yang sudah jauh daripada akal sehat menurut saya. Jadi semoga Pak Fadil Imran ya berpikir lagi lebih jernih dan lebih bijaksana. Ya. Jangan lagi menurunkan terus nama baik polisi itu. Cukuplah mereka ini yang sudah melanggar hukum, yang kemudian melawan konstitusi dan menciderai nama institusi kepolisian itu sendiri. Cukup mereka-mereka itu. Makanya saya jadi berpikir, jangan-jangan benar yang disampaikan oleh Pak Kamarudin sebelum-sebelumnya di awal kasus Verdi Sambo ini. Ya, dia main teletabis dengan Verdi Sambo, peluk-pelukan. Masih ingat ya teman-teman ya? Jangan-jangan ada hubungannya dengan ini. Ya, jadi Pak Kapolda Metro Jaya semoga lebih bijaksana. Dan kita masyarakat Indonesia, mari kita dukung pihak kepolisian untuk memperbaiki kinerja mereka, supaya mereka ini kita banggakan. Saya tahu oknum-oknum di kepolisian ini banyak yang tidak baik, tapi
saya juga percaya bahwa ada yang baik. Ya, jadi mari kita dorong orang-orang yang baik ini membersihkan yang tidak baik ini. Ya, jadi kita berharap kepada Kapolri juga lebih tegas lagi. Ya, walaupun dia seorang Kapolda, copot saja. Ya, kalau dia memang tidak bisa dipercaya dan dia melakukan kesalahan, copot saja, nggak usah ragu-ragu. Ngapain? Ya kan? Daripada mencoreng nama baik polisi, ya kan? Mending dicopot. Nah, itu lebih bagus. Ya, itu lebih gentleman dan lebih tegas, ya kan? Ya, jadi silakan berikan komentar Anda teman-teman sekalian. Bagaimana menurut Anda Fadil Imran ini, Irjen Fadil Imran ini, ya, yang memberikan bantuan hukum kepada Jerry Raymond Siagian, seorang AKBP yang dipecat dari polisi di sidang etik Polri. Saya tunggu komentar teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.